Enak ya. Oh, harganya. Halo, morning good. Oke, seperti yang kita lihat di belakang saya ini udah ada tulisan Kota Garut. Artinya saya sedang berada di Kota Garut. Nah, tentunya semua orang pasti mengenali kota ini karena apa? Kota ini adalah banyak sekali orang di luar sana bertujuan ke sini untuk wisata, kuliner dan sebagainya. Banyak juga orang-orang besar yang lahir dari Kota Garut ini karena banyak sekali kuliner khas Garut yaitu yang menjadi ikon kota ini. Salah satunya dari dodol, burayot, kerupuk kulit dan sebagainya. Nah, tentunya di era sekarang atau milenial sekarang masyarakat Garut udah pada tahu sekali nih, sangat menggemparkan sekali ini kuliner yang sangat baru, itu pizza. Nah, pizza ini pizza lokalnya khas Garut, pizzanya orang Garut, namanya Mister Garut Pizza. Oke, kemunculan Mister Garut Pizza ini cukup menggemparkan masyarakat Garut loh. Karena apa? Harganya murah meriah dan dia itu mengusung tema harganya murah meriah dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Nah, gimana? Pasti penasaran kan? Nanti sebelum kita ke sana tentunya untuk menciptakan apa ya? Kepercayaan mungkin. Nanti kita akan tanya-tanya masyarakat di sini semuanya. Apa udah kenal apa belum nih sama Mister Garut Pizza? Oke, tunggu dan tunggu. Oke, kita langsung aja. Yuk. Udah ada target nih. Kita tanya dulu ya. Ada ibu-ibu Satpol PP. Bu, sehat. Aduh, Abi tadi dimasukin lah. Ditangkap. Bu, ini maaf banget ganggu waktunya nih. Waktu merapat nih, merapat dulu. Guys, sini guys. Oh iya benar, jaga jarak ya. Oh, kita tuh pengen survei ya. Pengen survei. Pengen tahu aja nih. Udah kenal sama Mister Garut Pizza belum? Dekatan biar kedengaran suaranya. Mister Garut Pizza, tahu nggak? Tahu ya, itu makanan favorit dari orang-orang Garut biasanya. Good. Gimana rasanya Bu? Rasanya enak banget, apalagi kalau sekalian dikasih. Nanti kita bawain. Bos, ada yang nagih nih, Pizza yang lain. Ibu Satpol PP nagih nih. Nah, kalah sama pizza yang lainnya. Cuma bisa dicoba lebihnya. Pokoknya mantap. Harganya juga lumayan murah, kan 100 bisa terjangkau lah. 100 dapat 4, pokoknya murah meriah kan Bu ya? Harganya oke ya? Oke. Rasanya juga oke kan? Luar biasa. Pokoknya jangan lupa datang ke sana. Iya, tapi kalau lebih mantap itu kan Pasti. Ini bilang di sini nih. Bilang di sini. Pizzanya pokoknya mantap, enak. Tambah ngiler pokoknya coba dulu ya. Ditagih bos, ini ditagih pizzanya. Pokoknya mah sekarang ditunggu. Oh oke, makasih ya. Ya Allah, makasih banget. Cuman kita cari target yang lain. Loh, di depan kita ada target lagi nih. Coba kita rayu. Go. Halo, Teteh. Lagi pada ngapain ini? Lagi jalan-jalan. Kita pengen ini. Adalah tahu nggak sih pizzanya di Garut? Oh iya, tahu ya. Apa coba namanya? Coba namanya. Pernah beli di sana. Mister Garut Pizza ya? Iya. Tahu? Pernah beli? Pernah. Gimana rasanya teh? Enak. Deketin. Gimana rasanya? Mantul. Harganya oke nggak sih? Segitu murah ya? Murah, rasa oke. Thank you. Mister Garut Pizza enak dan mantap. Oke, Mister Garut Pizza. Enak dan mantap. Brother, thank you. Sekarang kita udah ada target lagi di alun-alun Garut, lagi banyak orang tapi sepi sih sebetulnya kalau segini lagi Covid, tapi nggak apa-apa mumpung ada target. Ibu, bapak punten dia ngawak presna orang ngobrol sekedap sama si ibu sama si bapaknya ya, brother. Bu, pernah beli Mister Garut Pizza nggak? Pizzanya orang Garut. Pernah. Gimana rasanya nih? Enak gak? Deket. Enak gak Bu rasanya Bu? Enak. Murah ya, segitu ya. Enak. Bilang atau Bu, Mister Garut Pizza enak dan mantap gitu ya. Nggak apa-apa pokoknya. Oke, Mister Garut Pizza enak dan mantap. Si bapak. Nggak apa-apa tuh. Ibunya malu-malu, bapaknya gitu. Ibunya malu. Pak, Mister Garut Pizzanya enak gak Pak? Enak. Enak, mantap, murah apa segitu harganya Pak? Oke ya. Cukup katanya, enak pokoknya. Pak, makasih banyak nih Bu ya. Diganggu dulu waktunya sebentar, silahkan lanjutin lagi pacaran seperti muda lagi. Enak ya. Oh, harganya murah juga. Makanya bilang dong Mister Garut Pizza enak dan mantap. Mister Garut Pizza enak. Makasih, Tete makasih. Come on, kita cari lagi. Set, ada lagi. Ayo, jangan pakai lama lagi.
Teteh lagi apa nih? Aduh maaf diganggu lagi, ganggu. Deketan biar kedenger. Pernah tahu Mister Garut Pizza nggak? Iya tahu. Pernah coba nggak? Pernah. Coba apa gimana rasanya? Rasanya worth it sih, terus Worth it murah. ya. Pernah beli yang paket apa nih? Waktu itu ada promo yang 100.000 dapat dua lusin dua pizza, terus donatnya 2 lusin. 1 lusin mungkin nom yang Oh, 2 iya, itu ya 1 iya. lusin ya. Oh Donatnya gimana? banyak Donatnya sih. enak juga kan? Enak sih. Gimana Rasanya nih? pas. Bakal kalah nggak sama donat yang udah terkenal nih? Sebenarnya kalau misalkan selera orang-orang kan beda-beda ya. Cuman kalau Kata-kata buat nih. aku pribadi worth it sih. Wih, bilang dong. Harganya pokoknya. murah. Wih, mantap Mister Garut Pizza. Mantap. Terima kasih banyak ya. Sama. Langsung kita cari lagi. Seret, come on, lagi. Teteh, tadi diganggu nih waktunya lagi ngapain? Jalan-jalan, coklat. Dah, tahu nggak sih pizzanya di Garut? Tahu. Pernah beli Mister Garut Pizza belum? Udah Yang mana nih? Promo yang mana nih? yang beli Oh, beli 2 gratis 1. Oh, murah kan? Iya. Gimana rasanya teh? Enak nggak sih? mantep. Oh, rasanya mantap, brother. Udahlah, pokoknya pasti terjamin ya rasanya ya. Teteh makasih banyak ya. Silakan lanjutin lagi. Iya. Makasih. Oke guys, sekarang kita udah langsung berada di tempatnya. Jangan lama-lama lagi. Tadi kita udah survei gimana, udah pada terkenal apa belum. Sekarang kita wawancara langsung sama yang punyanya. Gimana, penasaran kan perjalanan Mister Garut Pizza ini sih? Sampai sebesar sekarang ini, kita langsung aja tanya. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Pak, gimana, sehat Pak? Bun, kabarnya Bun? syukur lagi covid gini, syukur ya, sehat ya. Oke, langsung aja nih Bun, soalnya banyak yang penasaran juga kan ini nih untuk ini. Oke, cuma pengen tahu aja sih sebetulnya awal mula berbisnis itu sebetulnya dari tahun berapa, atau dari langsung kuliner apa gimana nih Bun? Jelasin dong Pak. Sebetulnya dari dulu ya, itu judulnya selalu berbisnis ya, karena memang kita tidak pernah terikat dengan yang namanya pekerjaan dengan orang lain. Kenapa? Karena memang kalau kita bekerja dengan orang lain itu ada aturan-aturan yang mengikatkan, tapi kalau kita berbisnis itu kita yang menentukan sendiri gitu. Jadi kita jadi bosnya, kita jadi karyawannya, kita jadi kurirnya dan sebagainya. Mungkin karena memang sejak dulu kita mulai dari berjualan di pasar juga, itu kita mulai dari diri sendiri ya, jadi owner ya, jadi kurir ya, jadi karyawan juga. Pokoknya kita handle sendiri dulu sama-sama dengan keluarga. Oke, berarti kalau boleh tahu dari tahun berapa nih awal mulanya gitu? Itu mulai dari tahun 95 sebenarnya kita 95. udah mulai bisnis kecil-kecilan kuliner di rumah. Kemudian kita punya jualan yang keliling gitu ya, keliling rumah, terus keliling ke door to door ya. Kemudian juga kita mulai memasarkan produk-produk kita ke pasar, itu mulai dari tahun 2000-an. Ke pasar tahun 2000-an. Itu udah di Garut apa di mana nih? Di Garut tahun 2000-an itu berarti dagang di pasar. Jualan apa nih, Bun? Jadi kita memang basic di kue-kue, pokoknya Mas, semua kue yang kita pegang itu merupakan kue-kue basah khas pasar. Aneka kue ya, berarti itu bikin sendiri apa ngambil Bikin apa sendiri. dagang? Oh, bikin sendiri. Oke. Itu berarti bertahan sampai tahun berapa dagang di pasar? Ya, kita sebenarnya dagang di pasar itu kontinunya sampai sekitar tahun 2014 apa 2015 lah gitu, karena kemudian kita buka di rumah itu mulai ini ya, sejak ada internet kan ya, kita juga kemudian kita buka sekolah baking lewat internet gitu ya. 2013. Online class itu. Betul. Oh, berarti online class berdiri pada tahun 2013. Online class apa? Yang mendirikan Yang kue basah itu dagang di pasar gitu. Berarti awal mulanya Mister Garut Pizza ini sebetulnya tahun berapa? Kalau jualan-jualan kue dari rumah sebetulnya dimulai dari tahun 2016. Tetapi Mister Garut Pizza sendiri launching mulai tanggal 21 Februari 2017.
2017. 2017 waktu itu kan Mas Raka mulai keluar dari pekerjaannya dan mulai apa yang namanya itu menjalin suatu apa ya, kerja sama bisnis dengan berbagai relasi untuk menjalankan Mr. Garut Pizza ini sendiri gitu. Ini yang sebetulnya bikin penasaran, dari kue basah itu bertahun-tahun, tapi kenapa berpizza nih? Ide dari mana sebetulnya pizza ini nih? Inspirasi atau gimana, atau bakat apa gimana nih sebetulnya Pap nih, Bon? Kalau Pak Yadi sendiri sebetulnya kan Pak Yadi itu awal mulanya itu seorang chef ya, jadi segala bisa. Jadi mau kue basah, mau pastry, mau apa aja segala bisa. Cuman Pak Yadi memang tidak mau terikat pekerjaan dengan perusahaan-perusahaan. Jadi intinya pengen berdikari sendiri aja di rumah gitu. Kenapa milihnya menunya pizza? Nah, di Garut sendiri waktu itu memang apa yang namanya pizza itu bisa didapat mungkin untuk raksasa pizza dunia ya. Raksasa pizza dunia pasti kita tahu ya. Waktu itu sekali mengeluarkan uang itu untuk membeli pizza itu mungkin berharga ratusan ribu ya. Nah, jadi kita memikirkan konsep nih, gimana nih pizza yang bisa yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harga murah meriah gitu. Nah, jatuhnya itu karena kuliner itu adalah makanan yang tiada matinya ya. Jadi jatuhnya itu ke pizza. Kenapa pizza? Karena pizza itu sejak dulu nih, sejak Bunda juga masih kecil, itu merupakan makanan yang dari mulai anak-anak, tua, muda, semuanya pada suka gitu. Oke, pizza ya. Nah, untuk perjalanan usahanya nih khususnya di bidang pizza aja dulu. Soalnya kan berbelas-belas tahun atau bertahun-tahun dari 2000 sampai 2015 di kue basah pindah ke pizza, itu perjalanannya gimana nih? Untuk membangunnya susah apa gimana step by stepnya nih, Bun? Namanya usaha tidak ada sumjok ya. Namanya juga semua kita bangun secara step by step, tahap demi tahap, jatuh bangun, gagal. Kalau misalkan Anda bertanya kepada saya berapa kali saya gagal, mungkin saya pengen tanya ke Anda, kegagalan mana yang pengen Anda dengar? Pasti pernah gagal. Namanya usaha itu pasti pernah gagal, pernah jatuh, semua pernah dialami. Tapi itu tergantung juga dari cara kita menyikapinya ya gitu ya. Misalkan nih saat penjualan sedang sepi nih ya, sedang sepi, kita mungkin mempunyai cara tersendiri untuk mengatasinya ya. Misal dengan menambahkan promo-promo, bonus-bonus gitu. Jadi kita langsung misalkan ambil tindakan lah semua. Jadi termasuk Mas Raka, Mas Panji semua berperan aktif dalam memajukan Mr. Garut Pizza ini. Berarti semuanya keluarga ya, sebenarnya tanpa campur aduk orang lain, iya, apa dari mulai intinya, produksi, dari mulai produksi segala rupanya. Oke nih, untuk Papap nih khususnya nih, soalnya baru loh Mr. Garut Pizza tapi udah muncul di TV-TV swasta gini nih. Ini awal mulanya gimana? Apa kita berpromosi? Apa itu datang? Apa gimana nih? Kenapa bisa sampai di TV-TV kayak gitu nih? Baru pertama 1 tahun merintis masih di rumahan usaha. Mungkin Allah yang mudahkan. Ya. Banyak tawaran untuk tampil di TV nasional atau TV swasta. Nah, udah setahun berjalan, tawaran kita mulai syuting diliput sama TV swasta nasional. Ada yang asing ya? Iya, ada media asing. Kira-kira hampir berapa media nih Bun yang udah diliput nih? Lumayan banyak lah, sekitar 10-an lah ada. Oh, setelah berapa tahun berjalan Mr. Garut Pizza baru diliput? Setahun berjalan langsung diliput nih. Ini luar biasa sekali. Oke, untuk pertama berjalan kan pasti home industry ya yang tadi produksi rumahan itu kan. Berarti home industry ini berjalan berapa lama nih sampai sekarang bisa buka offline store? Di rumahan itu 2 tahun. Di rumahan 2 tahun sejak 2017 tadi. Dulu itu pas pertama itu belum ada namanya jasa
Gojek belum ada. Oh, jasa kirim ya. Jadi pertama kita merintis itu Garut Pizza, kita sudah punya delivery sendiri. Sudah punya delivery sendiri, dan alhamdulillah perjalanannya dimudahkan sama Allah. Iya, ya, syukur ya. Berarti selama 2 tahun baru bisa buka offline store. Betul. Pertamanya offline store bisa memberanikan diri buat buka itu karena apa nih? Apa udah pengen waktunya buka atau ada bisnis atau gimana? Mungkin karena tuntutan kebutuhan ya, karena memang suka gini sih orang-orang nanya, nih kapan nih buka di daerah sini gitu, kapan buka di daerah sini. Jadi terlebih kan kalau misalkan di daerah tertentu dikenai ongkir gitu, nah seperti itu mungkin Udah banyak permintaan konsumen mungkin ya. betul. Iya. Padahal kan berarti waktu diliput itu belum ada offline store, masih rumahan. Di rumah, Masih masih di rumah, walaupun kita sediakan juga ada kursi-kursi, meja-meja gitu, tapi kita masih di rumah. Nih lumayan. Berarti pertama buka itu di mana nih lokasinya, di Garutnya nih? Di Terserba, di Terserba ya. Pertama di mall. Terserba Yoma, terus yang kedua itu di Kadungora. Ada 2. Kadungora. Jarak berapa lama tuh bisa hampir 2 cabang gitu? Buka cabang. Kira-kira 3 bulan lah. Nggak lama. Sekitar 3 bulanan udah buka cabang di Kadungora. Oh, setelah itu pun kan sekarang ini tempatnya udah lain lagi nih. Itu hampir berapa cabang atau berapa buka offline store sebetulnya dari awal? Tarogong juga. Tarogong pernah ya. Terus sekarang di Garut Kota sama Wanaraja. Berarti udah 4 Lima. tempat. Oh 5 tempat ya. Berarti buka cabang. Berarti sekarang yang bertahan itu berapa cabang? Yang masih berjalan karena kita mau sistemnya keluarga. Ya. Yang ada cuman di Garut Kota sama Wanaraja. Oh, Garut Kota sama di Wanaraja ya. Oke. Kata-kata penutup mungkin atau motivasi untuk yang mau berbisnis ataupun apa, soalnya kan sulit banget nih perjalanan dari tadi, perjalanan Mr. Garut kita soalnya nggak mudah sepertinya nih. Betul. Gimana nih pun bisa sampai sebesar ini, soalnya di Garut udah pasti nggak asing lagi lah sama pizza yang ini nih namanya nih. Ya, pesan saya buat yang kamu yang pengen mulai bisnis dari awal, jangan pernah takut untuk memulai. Karena ketika kita gagal, kita pernah mencoba gitu ya. Daripada kamu tidak pernah mencoba sama sekali, itu adalah kegagalan yang tidak akan pernah, yang apa ya namanya, kegagalan yang tidak akan terlupakan seumur hidup kamu. Tetapi jika kita gagal kemudian kita mulai lagi, itu disitulah letak awal sukses berawal kalau menurut saya begitu. Ada tambahan Pak untuk kata-katanya nih, motivasi atau ajakan yang mau berbisnis atau apa ya? Jadi yang masih memulai di usaha walaupun di rumahan, terus berkreasi. Suatu saat kalau kita punya mimpi itu harus dikejar. Walaupun kita jalannya lambat, yang penting jangan